Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan pada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-11 Safar 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat An-Nahl. Dan topik kita hari ini adalah bukti Al-Quran atas kembalinya Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Sekarang banyak ulama terkemuka di dunia tidak meyakini akan peristiwa kembalinya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Padahal Allah jelas-jelas mengatakannya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat dua jenis ayat, yaitu ayat-ayat muhkamat atau jelas dan ayat-ayat mutasabihat, yaitu ayat yang perlu penjelasan. Ini bukan hanya keunikan dari Al-Quran, tapi juga dimiliki oleh kitab-kitab Allah yang lain. Dan pernyataan Allah tentang akan kembalinya Al-Masih terdapat dalam ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang jelas. Contoh ayat-ayat muhkamat seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan contoh ayat-ayat mutasyabihat yaitu kisah tentang ketika Nabi Yusuf bermimpi dia melihat matahari dan bulan, dan juga 11 bintang bersujud di hadapannya. Dan beberapa tahun kemudian ketika ayah, ibunya, dan ke-11 saudaranya bersujud di hadapannya, dia berkata, ini adalah makna dari mimpinya. Contoh ayat mutasabihat yang lain, saat Rasulullah bersabda bahwa saat puasa kita bisa makan dan minum di malam-malam bulan Ramadan sampai benang putih fajar. Rasulullah SAW berkata bahwa benang putih dan benang hitam berarti malam dan makan dan minum sampai cahaya siang berbeda dengan kegelapan malam. Kemudian kita bisa memulai puasa. Inilah contoh-contoh ayat yang harus diinterpretasikan atau perlu penjelasan. Selain dari ayat-ayat mutasabihat, ada juga ayat muhkamat, yaitu ayat yang jelas. Tidak ada yang lain, hanya dua jenis ayat, bukan tiga. Ayat muhkamat mempunyai status yang lebih tinggi daripada ayat mutasyabihat. Ayat-ayat ini inti dari Alkitab yang kita sebut umul kitab. Bahkan seorang ahli tafsir berkata, dengan ayat muhkamatlah kita memulai perjalanan untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa indahnya saat itu. Pada saat itu pemimpin kalian tidak akan dari luar golongan kalian. Imam kalian, pemimpin kalian akan dari golongan kalian sendiri. Ini adalah nubuah Rasulullah. Ini adalah peristiwa paling penting yang masih akan terjadi dalam sejarah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernubuah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan kembali, pasti ada penjelasannya dari ayat Al-Quran tentang subjek ini. Jadi bagaimana bisa ulama-ulama terkemuka dunia menolak tentang kembalinya Al-Masih ke dunia, bahkan menganggap Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal? Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas-jelas Allah menyatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, tentang percakapan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, aku akan menyebabkanmu mengalami wafat, dan kemudian aku akan mengangkatmu kepadaku dari apa yang mereka lakukan padamu dan ibumu,
dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu untuk dinaikkan pada posisi yang lebih tinggi, dan mereka akan tetap ada dalam posisi itu sampai akhir dunia. Pernahkah kita mendengar tentang percakapan ini dari ulama-ulama kita? Lalu apa yang dimaksud wafat dalam Al-Quran? Dalam Quran surat Az-Zumar, Allah berbicara tentang wafat. Pada saat kematian, Allah mengambil jiwa kita dan tidak mengembalikan lagi. Tetapi saat kita tidur, Allah juga mengambil jiwa kita, tapi mengembalikannya saat kita terbangun dari tidur. Jadi peristiwa wafat adalah saat Allah mengambil jiwa kita. Ada dua opsi, yaitu saat kita mengalami maut atau mati dan saat kita tidur. Jadi ketika Allah mengambil jiwa Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, dan aku akan membuatnya tampak seperti itu bagi mereka. Jadi teori tentang pergantian seseorang yang menyerupai Nabi Isa itu tidak ada dalam Al-Quran. Allah mengambil jiwanya, tapi Nabi Isa tidak mengalami maut. Nabi Isa alaihissalam belum meninggal, dan Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke dunia, karena setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami maut atau mati. Begitu Allah berfirman. Inilah bukti dari Al-Quran dan hadis tentang kembalinya Al-Masih. Dan ini terdapat dalam ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran, bukan ayat mutasyabihat. Ingat, kita berada di akhir zaman. Fitnah Dajjal adalah untuk menghilangkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Syukur.